Yuk belajar tentang bunga. Eh, tapi bukan bunga yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik kakak pergi sekolah. Tidak lupa sarapan nasi. Matematika bukan cari masalah. Matematika itu cari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramayani akan menjelaskan materi tentang bunga. Nah, jadi bunga itu ialah suatu imbal jasa atau biaya kompensasi atas pinjaman uang. Sederhananya, bunga dapat diartikan sebagai penambahan pada jumlah uang atas pinjaman yang telah dilakukan atau yang diinvestasikan. Nah, bentuk matematis persamaan bentuk bunga sederhana atau bentuk bunga tunggal itu yaitu dengan suatu pendapatan bunga secara umum itu dirumuskan yaitu L sama dengan P dikali I dikali N. Nah, untuk memperoleh modal awal yang diakumulasikan atau nilai secara keseluruhan dengan nilai tertentu di akhir tahun ke N, jika yang ditanya tahun ke berapa, dengan simbol Fn dapat dihitung dengan Fn sama dengan P ditambah L, atau Fn sama dengan P ditambah P dikali I dikali N. Nah, atau bisa juga Fn sama dengan P dikali T ditambah I dikali N. Nah, jadi keterangannya itu ialah T itu adalah pendapatan bunga. Nah, P itu adalah pinjaman pokok awal. N-nya itu adalah waktu dan periode tertentu dalam kurun waktu tahun. Nah, I di situ adalah suku bunga dalam tahunan. Sedangkan Fn-nya ialah nilai akumulasi atau future value. Nah, apabila Fn sebagai nilai akumulasi sudah diketahui dan tingkat bunga atau I-nya sudah diketahui serta nilai dari N atau waktu sudah ada, maka untuk menghitung P itu di sini adalah modal yang dibungakan atau nilai uang yang harus diinvestasikan. Nah, untuk menghitung P itu bisa digunakan dengan rumus berikut. Nah, rumusnya itu P sama dengan Fn per 1 ditambah I dikali N. Nah, keterangannya di mana P di sini adalah nilai sekarang, Fn-nya adalah nilai masa datang untuk tahun ke N, dan I di sini adalah tingkat bunga, serta N itu adalah jumlah tahunnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dikenakan pada modalnya saja, sedangkan bunganya itu tidak berbunga lagi. Nah, bunga tunggal ini diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode hingga akhir periode. Nah, contohnya itu pada saat kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga tetap pada tiap-tiap periode atau tiap-tiap tahun. Bunga tunggal sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu bunga tunggal sebenarnya. Bunga tunggal sebenarnya ini dihitung dengan asumsi bahwa satu tahun itu ada 365 hari. Yang kedua, bunga tunggal biasa. Bunga tunggal biasa itu dihitung dengan asumsi bahwa satu tahun ada 360 hari. Contoh dari bunga tunggal yang pertama yaitu Pak Tony melakukan pinjaman di Bank Sumut sejumlah 50 juta dengan tingkat bunga yang dikenakan sebesar 15% per tahun. Nah, tentukan berapa nilai secara keseluruhan jika pinjaman tersebut harus dikembalikan selama 5 tahun. Penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumus yaitu Fn sama dengan P dikali 1 tambah I kali N. Fn, N-nya itu adalah tahunnya,
P adalah uangnya, I adalah bunganya. Nah, di sini Fn, maka N tadi kan 5, jadi F5. F5 sama dengan 50 juta dikali 1 tambah 15% dikali 5. Sama dengan 50 juta dikali 1,75 sama dengan 80 juta. Untuk contoh yang kedua yaitu hitunglah pendapatan bunga sederhana dari jumlah uang sebesar 10 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 15% per tahun. Untuk contoh ini kita bisa menggunakan rumus I sama dengan P kali I kali N, dengan P itu jumlah uangnya, I adalah bunganya, dan N adalah tahunnya. Maka 10 juta dikali 4 dikali 0,15, maka hasilnya adalah 6 juta. Contoh berikutnya adalah Clara ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang diinvestasikan di bank saat ini. Jika tingkat bunga di bank per tahun adalah 15%, agar pada akhir tahun keempat nilai uangnya itu menjadi 40 juta. Nah, penyelesaiannya itu kita bisa menggunakan rumus P sama dengan Fn per 1 tambah I kali N. Fn-nya itu diketahui tadi F4 karena dia tahun keempat dan jumlahnya adalah 40 juta. Sedangkan I adalah 15% per tahun. Yang ditanya nilai uang yang harus diinvestasikan di bank pada saat ini. Ya, sesuai rumus tadi, maka tinggal kita masukkan saja Fn-nya sama dengan 40 juta per 1 ditambah bunganya tadi kan 15%, menjadi 0,15 dikali 4. Maka 40 juta per 1 ditambah 0,6 menjadi 25 juta. Jadi X yang harus diinvestasikan atau uang yang harus diinvestasikan agar pada tahun keempat menjadi 40 juta adalah senilai 25 juta. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk sering disebut bunga yang berbunga lagi. Artinya, bunga yang dihitung akan diakumulasikan dengan bunga awal. Nah, bunga majemuk bisa dirumuskan menjadi Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N, di mana Fn akumulasi nilai yang akan datang dan P nilai saat ini, I merupakan suku bunga tiap tahun, dan N jumlah periode tertentu dalam tahun. Selanjutnya, pembayaran bunga majemuk per periode. Nah, jika diketahui dalam suatu pernyataan atau soal tidak dalam satuan tahunan, maka digunakanlah rumus sebagai berikut. Rumus pembayaran bunga majemuk per periode ini yaitu Fn sama dengan P dikali buka kurung 1 tambah I per M tutup kurung pangkat N kali M, di mana Fn sama dengan nilai akumulasi pada tahun ke N, P sama dengan nilai pokok pinjaman awal, I sama dengan tingkat suku bunga dalam tahunan, N merupakan jumlah tahun atau periode, dan M merupakan frekuensi bunga dalam tahun, semester, bulanan, kuartal, maupun harian. Untuk mengetahui jumlah uang atau nilai uang yang akan diinvestasikan pada sekarang ini supaya mempunyai nilai tertentu dengan jumlah pada akhir tahun ke N, maka dapat dirumuskan menjadi berikut ini. P sama dengan Fn per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Keterangan P sama dengan nilai sekarang, Fn sama dengan nilai masa datang tahun ke N, I sama dengan tingkat bunga per tahun, dan N merupakan jumlah tahun. Contoh soal 1 yaitu Sinta mendepositokan di suatu bank dengan
dengan suku bunga 12% per tahun. Total depositonya adalah Rp 5 juta dan bunga yang diterapkannya adalah bunga majemuk. Berapakah total deposito pada akhir tahun ketiga dari Sinta? Nah, untuk menjawabnya yaitu kita ketahui bahwa rumus dari bunga majemuk yaitu Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Dari soal kita ketahui yaitu P-nya adalah 5 juta dan I-nya adalah 12% atau 0,12 dan N-nya adalah ketiga karena tahun ketiga. Maka dapat kita masukkan ke rumus bahwa F3 sama dengan P-nya 5 juta buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 5 juta buka kurung dikali 1,12 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 7.024.640. Jadi total uang Sinta senilai Rp 7.024.640. Contoh soal kedua yaitu berapakah nilai uang Bayu di masa yang datang setelah 5 tahun? Jika uang yang ditabung senilai Rp 5 juta dikenakan tingkat bunga sebesar 12% tiap tahun dan dibayarkan secara semesteran. Dari soal kita ketahui bahwa P-nya sama dengan 5 juta dan I-nya adalah 12% atau 0,12 dan N-nya adalah 5. Ini untuk pembayaran bunga semesteran yaitu M sama dengan 2. Nah, untuk rumusnya yaitu Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I per M tutup kurung pangkat N dikali M. Jadi dapat kita masukkan ke dalam rumus bahwa F5 sama dengan 5 juta buka kurung 1 ditambah 0,12 per 2 tutup kurung pangkat 5 dikali 2 sama dengan 5 juta dikali buka kurung 1,06 tutup kurung pangkat 10 sama dengan 8.954.238,48. Jadi uang Ayu jika semesteran senilai 8.954.238,48 rupiah. Soal ketiga yaitu Ratna merencanakan uang tabungannya di bank sejumlah Rp 20 juta pada tahun ketiga dengan tingkat bunga yang berlaku 13% per tahun. Bunganya adalah bunga majemuk. Berapakah jumlah uang tabungan Ratna saat ini? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita ketahui bahwa F3-nya sama dengan 20 juta dan I-nya adalah 13% per tahun dan N-nya adalah 3. Maka dapat kita masukkan ke dalam rumus yaitu untuk rumusnya adalah P sama dengan Fn per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Jadi P sama dengan 20 juta per buka kurung 1 ditambah 0,13 tutup kurung pangkat 3. P sama dengan 20 juta per 1,13 pangkat 3. P sama dengan 20 juta per 1,442897. P sama dengan 13 juta 861.003 rupiah, 2 perak. Jadi jumlah uang tabungan Ratna saat ini adalah 13.861.003 rupiah, 2 perak. Perbedaan bunga tunggal dengan bunga majemuk. Untuk bunga tunggal yaitu perbedaannya dengan bunga majemuk. Yang pertama, bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periodenya. Sedangkan untuk bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Perbedaan yang kedua yaitu dari rumus. Untuk bunga tunggal, rumusnya adalah I sama dengan P kali I kali N. Sedangkan untuk bunga majemuk rumusnya adalah Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Perbedaan yang ketiga yaitu untuk bunga tunggal,
tanpa perlu menghitung hasil bunga pada pembungaan periode selanjutnya. Sedangkan dalam bunga majemuk, menghitung hasil bunga pada pembungaan periode selanjutnya. Dan perbedaan yang keempat yaitu untuk bunga tunggal, bunganya tidak berbunga lagi. Sedangkan untuk bunga majemuk, bunganya berbunga lagi. Dan yang perbedaan yang terakhir adalah untuk bunga tunggal, pertumbuhan bunganya terakumulasi linear, sedangkan untuk di bunga majemuk, pertumbuhan bunganya eksponensial. Soal ketiga yaitu Ratna merencanakan